Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis fikih salat setelah di bulan kemarin dipotong sejenak untuk membahas fikih saum di bulan Muharram. 2 bulan yang lalu sudah kita bahas sholat rawatib dan sholat duha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyolatkan orang-orang yang bermasalah. Jadi ada jenazah, dia punya masalah, sehingga muncullah problem. Perlu tidak kita menyolatkan jenazah itu? Baik, yang pertama, menyolatkan jenazah penunggak hutang. Berkenaan dengan hutang, hukum asli hutang itu sebenarnya mubah. Tapi Rasulullah SAW juga berdoa agar beliau tidak terlilit hutang. Meskipun pada real kenyataannya kita juga biasa hutang. Contohnya apa? Arisan. Arisan itu sebenarnya hutang, Pak. Dikocok, nama kita keluar, dapat 10 juta, uang 10 juta kita gunakan piknik ke puncak misalnya. Kita bisa nyewa villa, bisa makan, bisa jajan, pulang bawa oleh-oleh menggunakan uang arisan. Itu sebenarnya uang banyak peserta. Itu sebenarnya kita sedang menggunakan uang pinjaman dari orang lain. Berkenaan dengan hutang, nah di sini kita bahas berkenaan dengan apa sikap kita dengan para penunggak hutang. Disinilah Islam memberikan ada sikap tegas dan sikap lunak. Beberapa sikap tegas pernah diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, layyul wajidi yuhillu lahu irduhu wa ukubatuhu. Orang yang suka mengulur-ngulur pembayaran hutang, tidak segera dilunasi padahal dia mampu, maka satu, yuhillu lahu irduhu, namanya boleh dicemarkan, boleh disebarkan. Jadi sudah banyak korban yang dipinjam duit oleh orang ini, korban sudah banyak. Supaya tidak ada korban-korban berikut, maka namanya boleh diekspos. Yang kedua, wa ukubatuhu, badannya boleh dihukum dengan cara dimasukkan penjara. Dia akan keluar dari penjara kalau dia sudah menyelesaikan hutang-hutangnya. Nah, saya juga punya teman di pesantren, lulus, punya kebiasaan silaturahim, berkunjung dari satu kota ke kota lain, yang dikunjungi para alumni. Untuk apa? Hutang. Nilainya juga jutaan, ada belasan, ada puluhan. Selesai tidak? Tidak. Kecakapan retorika bicara yang memikat menyebabkan banyak teman-teman alumni yang menjadi korban. Maka akhirnya dengan jejaring sosial yang ada, kita sebarkan, kita umumkan, alumni namanya ini, lulus tahun sekian, fotonya seperti ini. Tolong kalau bertamu ke rumah Anda jangan disambut, jangan diberi kesempatan untuk pinjam uang, meskipun sekecil apapun, karena sudah banyak korban yang jatuh. Ini yang pertama. Sementara ada hadis yang lain, hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi.
Rasulullah pernah menyegel harta milik Mu'ad. Beliau ambil, beliau jual untuk melunasi hutang-hutangnya. Berarti penyitaan. Aduh anak-anak, ya kita lanjutkan. Jadi diambil, disegel, disita, dijual untuk melunasi hutang-hutang. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Berarti penunggak hutang sudah lama tidak bayar, dia punya apa? Oh ternyata punya bit misalnya, diambil itu si bit, kemudian dijual. Harga bit terjual berapa? 6 juta. Hutangnya berapa? 4 juta. Berarti 4 juta untuk pelunasan hutang, 2 juta diberikan kepada yang bersangkutan. Itu kedua. Kemudian ada sikap keras yang lain, yang ketiga. Riwayat dari Abu Qatadah, tuwfiya rajulun minna, ada di antara kami seorang lelaki yang meninggal dunia. Faghsalnahu wa hannatnahu wa kafannahu, kami sigap, kami segera memandikan, mengkafani dan menutup lubang-lubang yang ada di tubuhnya dengan kapas. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami gotong itu jenazah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan, pimpinan rombongan Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, tusolli alaihi, tolong solatkan jenazah ini." Beliau akhirnya melihat, kenal dengan si mayit. Ini kan punya banyak kasus utang ini. Maka Rasulullah bertanya, "A'alaihi dainun?" Dia masih nunggak hutang? Abu Qatadah menjawab, "Na'am, dinaron." Benar ya Rasulullah, 2 dinar yang belum dia selesaikan. Itu sepengetahuan Abu Qatadah, belum yang lain. Fansorofa, beliau pun pergi, tidak mau menyolatkan jenazahnya. Akhirnya disimpulkan sebagian ulama, ada beberapa orang diperkenankan untuk tidak hadir menyolatkan jenazah orang yang masih punya sangkut paut dengan utang piutang. Baik, inilah 3 sikap yang cukup keras dari Islam. Maka jangan main-main dengan urusan utang piutang. Dan ternyata ini banyak kasus. Justru kasus terjadi di aktivis majelis taklim, terlalu banyak. Saya pernah didatangi preman, "Pak, kenal namanya ini?" "Oh, saya kenal, beliau anggota pengajian kita, kalau ngaji duduk paling depan. Maaf, ini melarikan duit ratusan juta." Tuh aktivis pengajian. Ada juga nangis-nangis, pinjam kira-kira 18 tahun yang lalu, pinjam 7 juta. Akhirnya kita berikan pinjaman lewat iuran anggota pengajian. Sukses dapat 7 juta, langsung pindah rumah. Wah, luar biasa. 3 tahun kemudian jedul. Bukan minta maaf, saya belum bisa membayar hutang saya, tapi justru memberitahukan, alhamdulillah saya sudah nikah lagi, sudah melaksanakan sunnah Rasul. Poligami itu sunnah Rasul tidak, Pak? Oh, ada ibu-ibu, bapak-bapak gak berani jawab. Bismillah. Poligami itu sunnah Rasul, punya istri satu juga sunnah Rasul. Terbukti ketika Rasulullah bersanding dengan Khadijah, yang ada cuma Khadijah, tidak ada wanita lain selain Khadijah. Sebagaimana Ali belum pernah berpoligami saat bersanding dengan Fatimah. Berarti punya istri satu juga bagian dari sunnah, sebagaimana poligami juga sunnah Rasul. Ketika poligami dianggap sunnah Rasul,
maka hafal 30 juz juga sunnah Rasul. Zikir pagi dan petang sunnah Rasul. Menyelesaikan 10 juz sehari itu juga sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu tidak hanya poligami. Baik, ini beberapa sikap keras dalam Islam bagi para penunggak hutang. Tapi di sana juga ada sikap-sikap lembut. Misalnya, usiba rajulun minna fi thimarin ibta'aha. Ada di antara kami seorang laki-laki penjual buah. Dia sudah belanja buah, belum sempat dijual, tiba-tiba buahnya semuanya busuk. Fa'aflasa fakathura dainahu. Dia jatuh bangkrut karena modal sebelum dia dapat. Akhirnya beliau naik mimbar, Rasulullah SAW naik mimbar. Ya ayyuhan nas tasaddaqu alaihi, wahai sekalian manusia, ayo bersedekah, donasi iuran, menolong pedagang yang bangkrut ini. Berarti hutang itu ditanggung oleh jamaah kaum muslimin. Dan inilah yang dulu pernah saya lakukan. Jadi kalau ada anggota pengajian kita kesandung masalah keuangan, maka saya menggunakan mic ini sebagai wasilah. Kita umumkan, saudara kita membutuhkan biaya sekian, mari kita berdonasi dengan muamalah bukan sedekah tapi pinjaman. Nah, biasanya ada yang siap memberi pinjaman 200.000, ada yang memberikan pinjaman 500.000 dan lain sebagainya. Kalau ini, kasus ini murni para sahabat bersedekah, muamalahnya bukan utang piutang. Kemudian ada juga di surat Al-Baqarah, nadhiratun ila maisarah, orang-orang yang kesulitan untuk memberi pelunasan, maka berikan tambahan waktu. Ya sudah, Bapak tidak bisa membayar bulan ini, saya beri waktu 2 bulan yang akan datang. Berarti toleransi waktu. Atau ujung ayat mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum, kalau disedekahkan berarti dibebaskan, itu cara yang lebih baik. Tapi ada unik juga di kitab fikih, penyelesaian utang piutang yang mandek itu dengan cara hawalah. Hawalah itu apa? Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun wa idza utbi'a ala mali'in falyatba. Sebelum saya terjemahkan, saya akan berikan contoh dulu. Di sini Pak Iwan ada? Enggak ada ya? Enggak, yang namanya Pak Iwan jamaah kita ada? Enggak ada. Pak Budi? Mana Bapak Budi? Oh, Pak Budi, udah ada. Jangan Pak Budi. Pak Hasan nggak ada. Maksum nggak ada ya. Baik. Pak Iwan pinjam uang kepada Bapak Hasan. Setiap Pak Hasan menagih, Pak Iwan menjawab, maaf Pak Hasan, saya belum bisa melunasi hutang saya. Akhirnya sudah berkali-kali tidak bisa memberi pelunasan. Akhirnya siapa tadi? Pak Iwan. Pak Iwan berkata kepada Pak Hasan, Pak Hasan jangan berkecil hati. Betul saya ditagih berkali-kali, saya tidak bisa melunasi hutang saya. Tapi Pak Hasan jangan berkecil hati. Ada orang namanya Pak Maksum, sampai hari ini juga
hutang kepada saya dan belum lunas. Bagaimana kalau hutang ini saya alihkan ke Pak Maksum sehingga Bapak Hasan nagih hutang ke Pak Maksum? Paham ya Pak ya? Nah, itulah namanya hawalah, mengalihkan hutang. Boleh atau tidak? Diperbolehkan, tapi ada dua syarat. Syarat pertama, ada minimal kesamaan piutang. Hutangnya minimal sama. Iwan pinjam duit kepada Hasan. Berapa? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Kemudian si Maksum pinjam duit kepada Hasan berapa? 500.000. Wah, itu gak bisa ahwalah seperti ini. Silakan Bapak ya, nagihnya ke sana. Ternyata sana hutangnya cuma 500.000, sementara ini hutangnya 5 juta. Itu tidak nyambung. Syarat kedua, ada kemampuan dari Hasan untuk menagih hutang ke Pak Maksum. Pak Hasan punya kemampuan menagih hutang kepada Pak Maksum. Kalau tidak ada kemampuan, maka hawalah dinyatakan tidak sah. Contohnya apa? Hasan mau menagih hutang ke Pak Maksum. Ternyata Pak Maksum calon mertua. Kami satu rombongan datang kemari mau melamar putri dari Bapak Maksum, semoga diterima sehingga bisa bersanding dengan anak kami yang bernama Hasan. Yang kedua, dan tolong kalau bisa hari ini utang Pak Maksum juga segera diselesaikan. Itu insya Allah nggak akan jadi mantu. Itu satu contoh pertama. Contoh kedua, Hasan mau nagih hutang ke Pak Maksum. Ternyata Pak Maksum dosen skripsi, pembimbing skripsi. Bisa tidak Hasan datang minta bimbingan? Ini judul tesis saya ini, minta bimbingan. Dan kedua, saya juga mau menagih hutang. Kan tidak mungkin. Nah, itulah namanya hawalah. Jadi hawalah itu sah bila satu, ada kesetaraan utang piutang, nilai pinjaman. Yang kedua, ada kemampuan dari Hasan untuk menagih hutang kepada si Pak Maksum tadi. Baik. Nah, dari sini orang yang bermasalah pertama adalah orang yang nunggak hutang. Bagi sebagian orang diperkenankan untuk tidak menyolatkan jenazahnya demi menimbulkan efek jera, karena para ulama menerangkan kenapa Rasulullah bersikap keras seperti itu, tidak mau menyolatkan jenazah tadi, meskipun beliau bersabda shollu ala sahibikum, silahkan solatkan teman kalian, untuk menunjukkan kepada para sahabat, oh ternyata Rasulullah menolak mensolatkan jenazah yang terlilit hutang dan belum diselesaikan. Berarti saya kalau punya pinjaman maka akan saya segera selesaikan, supaya kalau saya mati tetap disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Berkenaan dengan bunuh diri, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Meningkatnya angka bunuh diri itu salah satu di antara 70 tanda dekatnya kiamat.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti suatu saat kalau ada orang lewat kuburan, maka banyak orang akan mengatakan, ya laitani kuntu sahiba hadzal qabri, duh seandainya saya sudah menjadi penghuni kubur ini. Kenapa? Karena sudah tidak kuat menanggung beban hidup. Itu satu. Kemudian bagi orang yang dibentur masalah, kalau sudah tidak kuat, maka Rasulullah berpesan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali bercita-cita ingin cepat-cepat mati karena dibentur oleh musibah. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau sudah tidak kuat karena saking beratnya ujian, segera ucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani maka natil wafatu khairun li. Ya Allah, kalau hidup panjang itu baik buatku, berikan umur. Kalau ternyata mati lebih baik, maka percepat kematian untukku. Nah, kemudian berkenaan dengan bunuh diri, berarti ingin cepat-cepat mati. Ini dibahas dalam Islam. Apa hukum ingin cepat-cepat meninggal dunia? Maka yang punya kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, Ibnul Qayyim, Imam Al-Qurtubi, bapak-bapak boleh bercita-cita ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urusan dunia dan urusan agama sudah selesai. Urusan dunia dan agama sudah selesai, sempurna, semuanya sudah diselesaikan. Dan perlu diketahui, para nabi itu meninggal dunia ketika berada di puncak karir keduniaan dan keagamaan. Saya berikan contoh. Nabi Yusuf alaihi salam, cita-cita ingin bertemu ibu dan bapak, ingin bertemu dengan saudara, tercapai. Sehingga ketika mereka datang ke Mesir, semua sujud kepada Yusuf. Maka Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Ya Allah, ini takwil mimpiku masa kecil, ketika 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud kepada aku. Kalian semuanya sujud kepada aku hari ini. Akhirnya Yusuf mengangkat kedua tangan berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, Engkau sudah angkat aku menjadi penguasa di negeri ini, bukan menteri lagi, tapi penguasa. Dan Engkau sudah angkat aku sebagai nabi yang pandai mentakwilkan mimpi. Jadi sudah bertemu dengan keluarga besar, menjabat sebagai penguasa di negeri Mesir, sudah menjadi nabi yang pandai mentakwil mimpi. Kalimat ujung, tawaffani muslima, ya Allah saya ingin mati dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisolihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang solih. Dan akhirnya dikabulkan. Di puncak keemasan, Yusuf meninggal dunia. Nah sekarang kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, kalau bapak-bapak diberi pilihan pertama, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang rindu ingin cepat bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin cepat bertemu dengan hambanya. Kira-kira mengambil pilihan yang mana? Kelihatannya bapak-bapak bingung. Pilihan pertama, umur panjang, bagus amalnya. Pilihan kedua, rindu ingin cepat bertemu dengan Allah,
Allah pun akan rindu ingin cepat bertemu dengan hambanya. Jawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani. Mantap yang mana Pak? Nomor 1 berarti jujur. Pengen umur panjang. Nah, ada satu riwayat. Ini jawaban benar. Kenapa benar? Rasulullah naik mimbar. Beliau bersabda, kalimatnya pendek. Innallaha khayyara 'abdan ma bainahu wa bainad dunya fa khayyara dzalikal 'abdu ma bainahu. Wahai para sahabat, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, segera dipanggil oleh Allah atau hidup bahagia umur panjang di dunia. Ternyata hamba itu memilih segera dipanggil oleh Allah. Selesai beliau turun dari mimbar. Satu-satunya orang yang ada di masjid yang menangis cuma Abu Bakar. Semuanya heran, tapi Abu Bakar juga heran, kenapa tidak ada yang menangis? Ketika mereka bertanya, Abu Bakar menjawab, coba perhatikan tadi Rasulullah bicara apa? Ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, segera dipanggil oleh Allah atau umur panjang dalam keadaan bahagia. Ternyata hamba itu memilih segera dipanggil oleh Allah. Apakah kalian tidak sadar hamba itu Rasulullah sendiri? Dan akhirnya betul, sepulang dari itu beliau ziarah ke makam Baqi. Pulang dari Baqi beliau sakit yang akhirnya mengantarkan kepada kematian. Dan ternyata seluruh nabi sebelum meninggal dunia selalu diberi opsi ini, dan semua nabi mengambil opsi segera dipanggil oleh Allah. Nah, Bapak tadi pilihnya apa? Umur panjang, bagus amalnya. Itu menunjukkan Bapak bukan nabi. Nah, kalau nabi pasti pinginnya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Berkenaan dengan bunuh diri. Kasus bunuh diri pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kasus yang terjadi pada perang Hunain. Ada orang namanya Qazman berdiri di front terdepan. Orang kafir Quraisy paling banyak mati lewat tangannya. Ketika perang selesai ditemukan Qazman mati. Tidak ada sahabat kecuali mengatakan dia mati syahid. Sementara Rasulullah bersabda, kalla, mustahil, sekali-kali tidak, innahu finnar, dia di neraka. Fakada ayaan yartabal muslimun, hampir-hampir kaum muslimin ragu, Rasulullah benar atau bohong? Hampir saja. Tiba-tiba ada sahabat datang memberikan kesaksian, saya memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Rasulullah. Qazman ketika dia berperang berada di front terdepan, ketika akhirnya dia terluka dan sudah tidak kuat menanggung luka, akhirnya dia mengambil tombak, dia tusukkan ke perutnya. Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar, inni ushidu bi anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Tapi di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, ada seorang sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai kota Madinah stres, namanya juga meninggalkan kota kelahiran, tanah tumpah darah. Stres, akhirnya dia mengambil jalan pintas, dia ambil pisau, kemudian dia potong ini urat nadi. Hingga akhirnya setelah dikubur, justru Rasulullah SAW bermimpi orang ini masuk surga, di tangannya ada perban. Disitulah Rasulullah bertanya, kenapa engkau diperlakukan seperti ini oleh Allah? Jawabannya, karena hijrahku bersama Rasulullah SAW.
Nah, intinya orang yang mati bunuh diri di kitab Bulughul Maram, di situ ada hadis, utia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata bimasakiso. Ada seorang jenazah digiring, digotong di hadapan Rasulullah, mati karena bunuh diri dengan tombaknya. Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, silahkan solatkan sahabat kalian. Kemudian Rasulullah pun akhirnya pergi, tidak mau menyolatkan jenazahnya. Baik, ini kedua. Terakhir, menyolatkan jenazah orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolatkan orang munafik Abdullah bin Ubay. Tidak ada orang munafik yang lebih hebat daripada Abdullah bin Ubay. Meninggal dunia tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah sedang perang Tabuk. Kepulangan dari perang Tabuk, Abdullah bin Ubay mati, sudah terlanjur dikubur. Tiba di kota Madinah, putranya menyambut Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat bahagia seandainya engkau menyolatkan jenazah bapakku. Yang kedua, saya juga bahagia seandainya engkau menyerahkan pakaian engkau untuk membalut tambahan tubuh ayahku. Permintaan ini dikabulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bongkar kuburannya. Akhirnya dibongkar, Pak. Sudah dikubur, dibongkar. Ternyata hasilnya tidak seperti yang di sinetron Indosiar. Nah, kalau di sinetron Indosiar pasti badannya sudah gosong kan begitu. Ternyata biasa-biasa saja. Dibongkar, diambil jenazahnya, Rasulullah memberikan kain, dibungkus tambahan, kemudian Rasulullah menyolatkan, meskipun Umar bin Khattab tidak ridho. Saya tidak setuju ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bersabda, baru turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum. Engkau solatkan atau engkau tidak solatkan, meskipun engkau solatkan 70 kali wahai Muhammad, dia sekali-kali tidak akan diberi ampun. Ayat ini mengizinkan beliau untuk menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, tapi Rasulullah juga mengumumkan meskipun 70 kali tidak akan mendapatkan manfaat. Kenapa Rasulullah menyolatkan? Karena Abdullah bin Ubay ini orang yang pandai membawa diri, sehingga sulit untuk disingkirkan statusnya dari statusnya sebagai seorang muslim karena ketokohannya. Kalau dibunuh, Rasulullah khawatir. Apa kata orang? Muhammad membunuh saudara sesama muslim. Meskipun turun ayat sesudah Rasulullah menyolatkan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, tidak boleh engkau solatkan selama-lamanya karena mereka mati dalam keadaan kafir. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah rela memberikan kain untuk membungkus sebagai bungkus tambahan bagi jasad Abdullah bin Ubay? Jawabannya, karena Rasulullah ingat paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib, bajunya sobek-sobek, menggigil di puncak musim dingin. Datanglah Abdullah bin Ubay ngasih baju dipakai oleh paman Rasulullah sehingga sudah tidak kedinginan lagi. Jadi kebaikan orang kafir, orang munafik, sejelek apapun, kalau dia punya kebaikan, Islam menganjurkan untuk tetap memberikan balasan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah beberapa orang yang bermasalah, perlu tidak kita sholatkan. Dari sini Isya tinggal berapa, Pak? Biasanya kan pertanyaannya banyak, tidak tertampung. Hari ini sengaja saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Iya, 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan.
Iya, satu. Ada 3 pertanyaan dosa polisi. Satu. Yang pertama, apakah membicarakan masalah hutang si fulan itu termasuk ghibah? Nah, baik. Satu ya. Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin membuat judul Babu mayubahu minal ghibati, bab bolehnya melakukan ghibah. Ada jenis-jenis ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya, seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, saya sudah dicerai seorang laki-laki bernama Qais. Masa iddah sudah selesai. Begitu selesai, di depan pintu rumahku 2 laki-laki datang melamarku." Berarti kan hebat 2 laki-laki ini. Perhatian dengan masa iddah si janda. Kompak dua-duanya melamar bareng. Mana yang harus saya terima? Kata Rasulullah, siapa laki-laki itu? Yang pertama Abu Jaham. Kata Rasulullah, jangan diterima lamarannya. Rajulun la yada'u asahu an atikihi. Dia tipe laki-laki yang suka nampar perempuan. Jangan terima. Ya, ini juga jangan diterima. Sa'lukun lama lalahu. Dia masih senang main-main. Belum punya pekerjaan. Dia belum serius untuk menikah. Ini ghibah tidak? Ghibah. Demi apa? Demi menjaga kemaslahatan seorang wanita. Maka salah satu bentuk ghibah yang diperbolehkan adalah at-tadzallum. Ketika ada satu perbuatan zalim supaya tidak menimpa orang lain. Riwayat yang lain disampilkan di situ. Hindun, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan." Suami saya Abu Sufyan kayanya luar biasa dan memang dia orang terkaya di kota Mekah. Tapi pelitnya juga keterlaluan. Maka ditampilkan bukan bakhil tapi syahih. Syahih itu pelitnya mentok. Bahasa kita apa? Pedit, pelit, koret, keket, mengkene, merege, hese. Pelit luar biasa. La yu'tini minal mali ma yakfini wa yakfi ibni. Kalau ngasih uang belanja ya buat dia saja. Saya tidak mungkin bisa makan, anak saya juga tidak bisa makan. Boleh tidak? Kalau Abu Sufyan pergi, diam-diam saya mengambil duit Abu Sufyan. Khudi ma yakfiki wa yakfi baniki. Boleh. Ambil duit Abu Sufyan, tapi ingat cukup untuk dirimu dan anakmu. Jadi ghibah kalau kaitannya dengan satu perbuatan dolim supaya tidak menimpa orang lain, itu hukumnya diperbolehkan. 1, 2. Sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah 240 bahwa kewajiban kita untuk menangguhkan dosa. Ya. Melakukan hutang, bahkan menyedekahkan. Ya. Sejauh mana ukurannya menangguhkan hutang tersebut? Ya, baik. Jadi gini, berkenaan dengan hutang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang yang hutang. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu lahu. Siapa yang pinjam dan dia bertanggung jawab berniat untuk segera menyelesaikan utang piutangnya, Allah lancarkan rezekinya, Allah akan permudah dia melunasi hutang-hutangnya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafallahu lahu. Siapa yang pinjam duit tidak bertanggung jawab, maka rezekinya akan dipersulit dan dia akan sulit untuk menyelesaikan utang piutangnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian dan akhirnya betul saya rasakan, saya kalau hutang kebutuhan sekunder menyingkir, kebutuhan primer dikurangi. Dan alhamdulillah beberapa kali hutang saya bisa lolos sebelum waktunya sudah selesai.
Kemudian, nah sekarang ada orang yang terlilit hutang belum bisa bayar. Kalau dia adalah seorang muslim yang baik, dia sebenarnya bertanggung jawab, tapi karena takdir mengatakan dia menemui kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya, berarti kaidahnya man yassara musliman an mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan bagi muslim yang sedang mendapatkan kesulitan, Allah akan berikan kemudahan saat dia mendapatkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Akhirnya kita berikan solusi pertama, saya berikan waktu. Nah, waktu terserah mau ditambah bulannya atau boleh jadi saya kasih waktu 2 tahun. Tidak diatur, mendapatkan tambahan tidak diatur waktunya. Tapi ketika dia memang serius melunasi hutang, ternyata tidak bisa juga, ya sudah, alternatif kedua kita keluarkan, saya sedekahkan, saya ingin ini menjadi bagian amal soleh saya untuk saya dapatkan nanti pada hari kiamat balasannya dari Allah. Jadi mengenai waktu tidak ditentukan. Ketiga, Ustaz, menanggapi penunggang hutang ya, padahal dia mampu. Suka pura-pura, berdusta, dan selalu meminta penangguhan tadi. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah akhirnya menagihkan, kita menyerahkan penagihan ke pihak ketiga, atau yang saya ya baik. Innar rajula idza gharima, apabila orang yang sudah punya kebiasaan hutang, maka haddatsa fakadzaba, kalau ngomong insya Allah nanti banyak bohongnya. Wa ada fa akhlafa, banyak janji insya Allah ujung-ujungnya tidak akan dia tepati. Bagaimana kalau dia tidak bisa melunasi hutang padahal dia mampu? Maka Syekh Abdurrahman Al-Bassam yang menyelesaikan bisa penguasa. Penguasa bisa. Kalau tidak penguasa, silahkan cari orang yang punya wibawa di hadapan orang itu. Kira-kira siapa yang punya wibawa? Pamannya, uaknya, kakeknya, atau ustadznya? Untuk mengingatkan bahwa dia harus segera menyelesaikan utang piutangnya. Jangan ke preman, Pak. Ngeri. Karena itu tadi ada anggota pengajian, dia melarikan duit, minta preman. Preman menemui saya, dan preman ya wajahnya mengerikan, suaranya juga menggelegar. Tapi saya bisa menjawab, maaf, saya sekedar punya hubungan antara seorang ustadz dengan anggota majelis taklim, nggak punya hubungan kekerabatan. Saat adzan Isya, silakan. Ada lagi yang bertanya, Pak? Baik, silakan. Oh ya. Definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan kejelekan saudaramu dengan sesuatu yang membuat dia tidak suka. Berarti kalau menyebutkan kejelekan orang kafir bukan disebut ghibah. Selesai. Ada lagi? Oh iya, bagus ya. Malah marah, betul. Ya. Bagaimana kafarat kita ghibah? Misalnya, saya di sini menjelek-jelekan si fulan. Ingat, ya Allah, ini kan ghibah. Bagaimana caranya? Segera sebutkan kebaikan-kebaikan si fulan tadi. Betul, beliau begini dan begitu, tapi beliau rajin tahajud. Beliau orang yang menjaga saum Senin dan Kamis. Beliau kalau di rumah lembut dengan istrinya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan istri dia bantu. Itu satu, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Yang kedua, segera doakan orang yang sudah kita ghibah.
dengan mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, dan terima tobatnya. Kata Syekh Utsaimin, jangan ngomong kepada orang itu, Pak maaf ya saya telah melakukan kesalahan, saya nyebut Anda anu, malah dia marah, betul. Jadi jangan ngomong. Ya, 2 langkah kafarat terlanjur kita sudah gibah. Dulu ada orang gibah, menjelek-jelekan Iyas bin Muawiyah. Akhirnya si terlapor bertanya kepada orang yang menjelek-jelekan Iyas bin Muawiyah, agozauta rum wasin walhin warum walhin wasin walhindi, apakah kamu pernah berperang melawan bangsa Romawi, perang melawan bangsa Sindi dan Hindi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Iyas bin Muawiyah? Orang itu menjawab, belum. Afataslimu minkar rum wasin walhin walam tuslim an akhikal muslim, apakah mulutmu bersih, tidak pernah menjelek-jelekan orang-orang kafir bangsa Romawi, bangsa Sindi dan bangsa Hindi, sementara mulutmu kotor menjelek-jelekan saudaramu sesama muslim? 2 penanya terakhir sebelum iqomat, di luar pembahasan. Boleh, silakan. Ya. Oh, baik. 1, mempertemukan jari-jari tangan kanan dan kiri itu disebut dengan tasbik. Aslinya tasbik dilarang ketika sholat. Jadi begini itu dilarang dilakukan ketika sedang sholat. Tapi ketika kita mau pergi ke masjid, begitu keluar dari rumah, wa huwa fis sholati madamati sholatu hiya tahbisuhu, dia dianggap sholat terus menerus selama kepergiannya, keberadaan di masjidnya itu dalam rangka menunggu sholat, dia tetap dianggap sholat. Berarti tasbik itu dilarang semenjak dia keluar dari rumah. Karena ketika kita keluar dari rumah, Allah sudah menilai dia non-stop sholat terus menerus sampai ke masjid, sampai keluar dari masjid, maka tasbik dilarang. Nah, ada anggota umroh kita menunggu iqomat begini, oleh petugas dilepas, haram. Nah, begitu selesai sholat, ketemu saya di kamar, Pak, saya tadi tangan saya dilepas. Emangnya kenapa? Begini. Nah, saya sampaikan itu namanya tasbik. Aslinya tasbik dilarang dilakukan ketika sedang sholat. Maka orang yang menunggu waktu sholat itu juga sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan duduk. Ada duduk yang dilarang, diantaranya inilah akilu muttaqian, aku tidak mau duduk bersandar saat sedang makan. Jadi kalau di pengajian bersandar boleh, nggak apa-apa ya Pak ya. Kan sudah kita sepakati alal aroiki yang durun, penghuni surga itu duduk bersandar di dipan-dipan. Jadi belum masuk surga, duduknya sudah seperti penghuni surga. Nah, tapi khusus makan tidak boleh. Rasulullah tidak mau duduk sambil bersandar. Kemudian yang kedua, duduk dengan cara menyandarkan tubuh dengan tangan kiri. Jadi kalau mau silahkan menyandarkan tubuh dengan tangan kanan saja, atau kanan dan kiri boleh. Kalau begini boleh, yang nggak boleh cuma kiri. Gini loh. Nah, itu kan kiri. Bapak kiri yang mana? Oh ya itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kalau duduk bersandar, kan pernah ada seorang Dimam bin Sa'labah. Rasulullah sedang dikelilingi para sahabat, beliau sedang ceramah, tiba-tiba dia masuk memarkir ontanya di dalam masjid. Datang-datang tidak mengucapkan salam, langsung man minkum Muhammad, yang namanya Muhammad yang mana? Maka para sahabat menjawab, hada ar-rajulu al-abyadu al-muttaqi'u, ini loh laki-laki berkulit putih yang sedang duduk bersandar. Nah, dulu kita ketika mengambil sanad kepada Syekh Musaid Basir Ali kita sering mengatakan mathil lana ya Syekh, tolong praktekkan duduk bersandarnya Rasulullah itu seperti apa. Begini, Rasulullah sering menyampaikan hadis-hadisnya di hadapan para sahabat dengan cara seperti itu. Akhirnya pantas. Dulu saya pernah belajar kepada seorang syekh, kalau menjawab pertanyaan di depan kita caranya juga dengan cara seperti itu. Satu penanya terakhir. Kelihatannya tidak ada, Pak. Pertanyaan terakhir. Biasanya banyak. Selesai. Baik. Kalau memang sudah selesai, berarti inilah kajian kita. Kita akan lanjutkan dengan fikih salat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.